dulu ya Pak Arman ya. Boleh Oke. dong. Nah, jadi ini adalah acara kita yang kita selenggarakan di dalam rangka mata kuliah gitulah kira-kira. Nah, nanti kita ini adalah konsentrasinya bisnis strategi Pak Arman. Jadi mungkin Pak Arman dengan pengalaman yang panjang nanti akan bisa memberikan satu ya sisi-sisi ya yang perlu didiskusikan lah atau dibicarakan, disampaikan kepada mahasiswa lah. Apa aja. Nah, saya mungkin izin share screen nanti saya sebelumnya saya akan nanti meminta ke Pak Rektor Pak Rektor Bapak Dr. Hisar Sirait untuk memberikan kata pengantar. Tapi mungkin saya share screen sedikit tentang Bapak. Nah, ini apakah sudah tampak di layar ya? Nah, ini Sudah, Pak. Pak Arman Hermawan ini adalah PhD, CA, CPA, dan CMA. Saya perlu sampai mungkin Pak Arman inilah Direktur and Chief of Strategy dari Indosat. Nah, nanti biar beliau menyampaikan. Beliau adalah sarjana ekonomi akuntansi. Itu lulusnya tahun 91, sorry. Dan ini beliau ini adalah alumni pertama untuk program studi akuntansi angkatan 87. Jadi namanya lulusan pertama juga. Kemudian beliau melanjutkan studi di Lincoln University, New Zealand dalam MCM untuk Financial Econometry. Kemudian beliau menyelesaikan doktor dalam Finance di Newcastle di New South Wales juga. Jadi beliau ini kombinasinya lengkap bin komplit gitu ya. Jadi secara teknikal akuntan beliau detil, secara ekonometri beliau tahu, dan secara manajemen luar biasa. Itulah ya. Jadi kita sangat beruntung beliau dapat bersedia hadir ke kita. Nah, Pak Arman ini punya ciri itu selalu di depan. Tadi lulusannya lulusan pertama gitu ya, dari jurusan akuntansi. Dia cari istri juga abjadnya harus A. Jadi istrinya abjadnya A gitu. Walaupun banyak pilihan A, B, C, D, E, F. Nah, istrinya tapi dia pilih yang A. Ya. Ini khusus itu. Nah, kalau dilihat dari sini, mungkin siapa tahu kalau saya nggak tunjukkan ya kepada beliau ini, tapi kalau dilihat beliau itu juga kalau posisi juga di depan gitu ya, selalu terdepan. Di sini nih nanti Pak Arman lah yang tahu di mana beliau. Gitu. Di sebelahnya ini adalah direktur dari BNI. Ini kira-kira itu. Yang di sebelahnya lagi adalah direktur dari anak perusahaan Astra. Nah, ini waktu beliau masih muda kelihatannya nih, masih muda, masih agak bandel lah kalau gayanya itu penyanyi ini nyanyi. Nah, ini mungkin tahun 90-an ya Pak Arman ya mungkin. Nah, kalau di sini ini beliau juga di depan kelihatannya di kelompok depan ini. Berkelompok depan, sebelahnya ini adalah Direktur BI, Direktur Bank Indonesia kita. Nah, ini saya ingat ini kayaknya tanggalnya ini tanggal 10 bulan 11 tahun 12. Berarti ini kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nah, ini kira-kira tentang Pak Arman Maulana lagi. Penyanyi itu Arman Hermawan gitu ya. Nah, saya kira nanti lebih lanjutnya tentu kita tidak bisa dapatkan lah dari beliau, tentu sekitar dari Indosat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya meminta Bapak Rektor, Pak Hisar Sirait, untuk berkenan memberikan sambutan untuk kuliah kita pertama ini. Kepada Bapak Dr. Hisar Sirait, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Saya mungkin stop sharing dulu. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said. Selamat petang menjelang malam Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rektor. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya masih berada di perjalanan. Jadi mohon maaf nih Pak Arman, mohon maaf para sahabat-sahabat
yang mengikuti kuliah perdana kita di program Magister Institut Bisnis Informatika Quick and Gi. Saya sudah menyampaikan ke Pak Said selaku pengelola. Pak Said, mohon maaf jikalau saya terpaksa harus ikut nimbrung di acara kuliah perdana ini melalui tatap layarnya lewat handphone, karena saat ini saya baru dari kampus itu baru jam 6 kurang itu Bapak sekalian ya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Arman, kepada sahabat-sahabat yang lain gitu ya, izinkan saya ikut sedikit ya, menyampaikan harapan-harapan kita tentunya ya. Bapak telah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pengayaan tentunya kepada para sahabat-sahabat yang sekarang sedang memutuskan untuk mengikuti jejak dan langkah-langkah cantik dari Pak Arman gitu Pak ya. Karena kita tahu bahwa banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang bisa harus terkonfirmasi dengan baik ketika para sahabat-sahabat dari dunia praktisi berkenan untuk berbagi di dalam proses perkuliahan kita gitu Bapak ya. Nah, kuliah perdana ini memang selalu kita harapkan adalah kuliah yang diisi oleh para mereka yang telah berkecimpung sangat lama, berkecimpung sangat luar biasa dengan jejak rekam yang luar biasa di dunia korporasi. Kita selalu mengharapkan, Pak Said, ayo dong ajak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mau berkenan untuk berbagi dengan para teman-teman kita untuk bisa lebih menikmati hal-hal yang indah di dunia korporasi. Malam ini adalah malam yang sangat indah tentunya ya. Ada Pak Arman. Sekali lagi kepada Pak Said dulu lah nih. Pak Said, thank you banget Pak ya, yang telah mengelola program magister kita dengan sangat baik. Mengelola program magister akuntansi kita dengan sangat baik ya. Saya tahu betul rekam jejaknya Pak Said. Mulai dari awal kita berikan amanah sebagai pengelola magister ini telah berupaya dengan sangat luar biasa ya, memberikan semua pemikirannya, memberikan semua waktunya, mempergunakan seluruh relasinya untuk menumbuh kembangkan bagaimana proses pengayaan sikap, pengayaan pengetahuan, pengayaan keterampilan melalui sharing ya, melalui sharing dari banyak para praktisi, banyak para para dunia korporasi itu yang diajak masuk ke kampus. Pak Arman, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk secara pribadi, saya dari Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi, secara institusi besar kami, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak. Kalau seandainya nih Pak Arman, kita bisa berkolaborasi lebih jauh dari sini. Kami sangat terbuka sekali Bapak ya. Kami sangat terbuka sekali. Kami juga mengundang, kalaupun misalnya waktunya Pak Arman tidak banyak, tapi kami juga kiranya ada kolega-kolega Pak Arman yang mau berbagi juga, bukan hanya untuk di program Magister Pak Arman, tapi juga di program sarjana kita. Karena anak-anak kita rindu Pak. Rindu untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman sekaliber Pak Arman atau sekaliber teman-temannya Pak Arman untuk memperkaya mereka Pak. Karena pendidikan ini seperti dikatakan oleh Mas Nadiem adalah pendidikan di mana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik kita, kepada seluruh mahasiswa kita itu untuk memperkaya diri mereka melalui banyak hal. Belajar di kampus oke, belajar dengan dosen oke, menonton YouTube oke, mendengarkan seminar-seminar oke, begitu Pak. Karena begini Pak Arman, anak-anak kita yang di sarjana dan juga di magister ini kan perlu Bapak. Kerangka berpikir mereka kan perlu diperkaya oleh pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Arman, dimiliki oleh sahabat-sahabat lain Pak. Kiranya Pak Arman berkenan Pak, sharing bukan hanya untuk program magister, tapi juga untuk program sarjana. Kampus Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi terbuka lebar Bapak untuk kehadiran Pak. Jadi sekali lagi, thank you banget Pak Arman sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini, malam yang jejak awal kita untuk mewujudkan banyak hal terkait dengan kolaborasi antara IB Quick and Gi, khususnya program Magister Manajemen IB KKG
dengan perusahaan di mana Pak Arman itu mengabdi. Begitu saja saya kira Pak Said. Sukses, salut untuk Pak Arman, salut untuk peserta kuliah perdana pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rektor atas kesediaannya untuk memberikan kata sambutan pada kuliah studi kita, dunia usaha, dunia industri. Mungkin sekarang waktunya bisa saya serahkan ke Pak Arman. Monggo Pak Arman dan tim, silahkan. Terima kasih Pak Said dan teman-teman semua yang lagi punya kesempatan untuk bisa mengambil kuliah magister ini. Nggak semua orang punya kesempatan dan juga nggak semua orang punya kerajinan untuk ini. Jadi saya salut dulu nih Pak Said, Kang Said ya, untuk semua teman-teman semua. Mungkin sebelum saya sharing ya, saya bukan presentasi, bukan aja nih sharing mengenai dunia telekomunikasi ke depan. Saya perkenalkan dulu tim saya Pak, sahabat saya ada Pak Saiful. Nah, Pak Saiful ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam. Yang kedua adalah Pak Harto ya, Harto Haryanto, ini tim saya. Pertama, kenapa saya undang teman-teman Pak Saiful dan Pak Harto? Nah, ini sebelum saya presentasi nih. Jadi Indosat punya program pertama yang namanya EduFast. Singkatannya apa Mas Mul? EduFast? Ini Pak, program untuk apa namanya yang terkait dengan MBKM juga, yang untuk menyiapkan future digital talent. Nah, future digital talent. Ya. Kemarin baru aja selesai Kang Said, bulan Maret tutup ya. Itu 500 mahasiswa dan berapa dosen Mas Mul? 50 dosen. Dan 50. For free. Jadi kita bisa mendatangkan expert-expert dari Google, dari Walmart, dari macam-macam melalui jaringan kita di Qatar Ooredoo dan juga dari Hutchinson Hong Kong. Itu programnya 3 bulan, silahkan digunakan. Kalau ada mau teman-teman dari mahasiswa S1, S2 yang menggunakan, silahkan Pak. Nah, yang kedua, kita ada program namanya MCAS. Nah, kita punya produk namanya MCAS. Nah, jadi nanti untuk pertanyaan, untuk pertanyaan terbaik atau absensi, saya lihatnya kayaknya masalahnya absensi, presensi dan lain-lain saya. Masalahnya klasik dari zaman dulu masih gini aja nih, presensi, koneksi ya kan. Pokoknya kalau yang video off saya anggap mabal ya. Dulu kan video off terus nggak ada, terus udah di mute, berarti kan dia nggak ada di kelas gitu. Ini saya ini ya. Kita namanya program IMCAS, nanti silahkan di-download ya. Mas Harto, silahkan Mas Harto, gimana bentuk IMCAS apa? Singkatannya Mas Harto. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ya, IMCAS adalah uang elektronik milik Indosat. Ya, saat ini kami sedang memperjuangkan kembali salah satu produk yaitu uang elektronik. Tentu untuk meningkatkan atau bersama-sama dengan program daripada pemerintah ya memajukan ekonomi nasional. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa download aplikasi IMCAS di Play Store maupun di Apple Store. Nah, nanti akan ada hadiah nih dari Pak Dr. Arman ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Monggo. Oke, nanti ada voucher ya, voucher di top up di program produknya MCAS. MCAS bisa bayar listrik, bayar pulsa, bayar makanan, apapun bisa ya. Jadi nanti akan di top up oleh Indosat. 6 orang ya Pak Ful, Mas Ful, Mas Harto? Minimal 5, maksimum 10 sebesar 200.000, 250.000. Nah itu mudah-mudahan bisa membuat motivasi mendengarkan ya gitu ya kan saya, yang penting itu kan. Oke, ini kita mulai aja ya sharingnya ya. Ini kayaknya Mas Renat kayaknya terlalu serius ya nih. Agak senyum dah Mas Renat. Nah gitu, kayak bangkiran tuh senyum gitu ya. Udah dengar kata voucher 250.000 lumayan gitu ya. Oke, siapa yang nge-share screen?
Saya Pak sudah Said. serahkan ke hostnya situ. Oh ya, baik. Biar Pak Arman aja atau Pak Saiful. Pak Arman sudah bisa Ya, kok. dari saya. Mau siapa? Terserah, saya ikut aja. Oke, Minta sambil tolong nunggu. Ya, Sambil minta tolong nunggu. Pak Said, saya dijadikan co-host. Sudah? Indosat Saiful Hidayat. Kayaknya belum, Oh, coba. Sebentar. masih disable. Indosat itu sudah di sini sudah co-host. Saya tadi ngupdate-nya di laptop. Saya harus mindahin lagi ke desktop. Itu repot. Bentar. Indosat Ini ngomong- Indosat Harto. Oh, Indosat ini ya. Indosat Ya, Saiful. Saiful Oke. Hidayat. Oke, Ya. sebentar. Nih ngobrolin teknologi tapi buka sharing ini aja agak Sudah, repot. Pak Saiful? Sambil nunggu, ya mungkin secara pekerjaan, saya di Indosat 13 tahun lalu, terus saya diminta Ibu Sri Mulyani untuk setting up perusahaan baru namanya Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 10 tahun di situ berakhir dengan direktur utama, terus diminta bantu Angkasa Pura II, jadi direktur strategi, sekarang menjadi strategi di Indosat. Nah, mudah-mudahan sharing yang saya selama ini peroleh bisa benefit bagi teman-teman semua. Next, Mas Mul. Nah, ini saya mau judulnya aja Then Suddenly in Action. Then Suddenly Happen. Nah, gitu. Kira-kira teman-teman tahu nggak ada perusahaan apa yang modelnya gini nih? Di teknologi. Nah, Nokia, habis itu semuanya trennya sama. Nokia, satu lagi ada yang sama. Apa? BlackBerry. Ya, betul. Nokia, BlackBerry, Siemens semuanya trennya sama dengan munculnya iPhone. Ya, iPhone generasi pertama. Nah, ini yang kemudian dari sisi teknologi nggak boleh kita santai gitu ya. Nggak boleh kita bahasa kasarnya karena kita kelamaan dijajah Belanda masih jauh. Nah, itu jangan tuh, nggak bisa tuh. Kita harus catching up dengan teknologi terus. Nah, menurut saya tadi Mas Ul ya di Cellular Congress ya, Mas Ul ya. Semuanya muda, semuanya masih muda, semua bikin inisiatif. Startupnya ada yang satu orang masih muda udah punya ada 5-10. Bikin game, bikin aplikasi, bikin macam-macam. Yang sampai ringan adalah dari ruang guru ada lagi dibikin ruang kurikulum. Semuanya macam-macam. Karena apa? Catching up dengan lifestyle yang ada, catching up dengan behavior dari consumer yang ada. Nah, selama ini orang santai, makanya saya agak nggak happy juga tuh dibilang kalau orang India jago mengelola perusahaan gitu. Dari teman-teman di Hong Kong, Singapura jago produce goods, orang Indonesia jago konsumsi barang. Saya nggak mau nih. Makanya kalau bisa kita tetap aktif nih. Nah, jangan sampai kayak BlackBerry, Nokia, Siemens. Next. Nah, ini mungkin saya sampaikan nih. Next. Ya, kita lihat next, Mas Ful. Teknologi is eating every industry. Nah, ini nih. Dulu Exxon, semua orang pengen kerja di oil company. Nah, ini semua orang pengen jadi ya namanya Total, namanya apa yang di Rumbai, Caltex itu semuanya jadi idaman. 2011 mulai masuk Apple gitu. Oil company, banks mulai oke. Dulu yang high pay grade-nya paling tinggi siapa? Oil company kan. Kedua banks gitu kan. Ya kan gitu ya. Sekarang pindah 2016 Apple udah 582 miliar dolar gitu. Alphabet, Google Map dan teman-temannya udah 596 miliar dolar. Microsoft, Amazon, Facebook. All this business, all the technology business eating all the industry. Banking masih melempem, oil udah mulai turun, yang lainnya melempem. Yang muncul adalah teknologi. Next, Mas Ul. Nih, saya lihat ini perbandingannya sekarang 2021. Udah beda banget tuh namanya. Apple udah 2,36 triliun. Tahu kapita Indonesia? Pendapatan per kapita Indonesia atau pendapatan Indonesia GDP
itu 1,06 triliun dolar. Ini 2,36 triliun dolar. Even Microsoft juga lebih besar di Indonesia. Even Alphabet masih besar di negara Indonesia. Even Amazon yang semuanya berbasis logistik, warehouse, dan delivery lebih besar di Indonesia. Indonesia yang 200 juta gitu orang, dengan negaranya yang sangat indah, pertaniannya banyak, tambangnya banyak, masih kalah dibanding yang namanya Apple, Microsoft, Alphabet, dan Amazon. Ya mungkin Facebook bentar lagi ya. Nah ini saya bilang, saya bukannya bilang, saya orang finance ya. I'm accounting guy. Udah gitu sama orang finance juga. Saya banyak melakukan finance econometry, finance, M&A is my cup of tea lah ya. Saya M&A udah banyak sekali. Jadi kalau misalnya diskusi M&A, bahkan di Indonesia aja yang M&A. Itu yang finance, ada di finance. Tapi sebelumnya apa? Teknologi yang akan lebih besar. Makanya saya sih enforce and urge you gitu ya untuk masuk ke dunia ini gitu. Finance oke lah, you working in investment banker, investment banking oke, ya gajinya gede, high profile, pakai tie, pakai dasi, pakai suit, oke good. Atau kerja di bank gitu ya kan, paling tinggi kan investment bank, yang kedua yang namanya corporate bank, yang ketiga consumer bank ya, secara pay grade ya, secara exposure atau juga secara pembayaran gitu ya, kompensasi. Tapi even investment banks yang dulu terkenal namanya JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, semuanya kalah sama yang ini. Nah, saya mau nunjukin bahwa sekarang you have to have understand of technology. Nggak ada lagi, pokoknya technology driven knowledge harus enforce. Ini yang mungkin saya sampaikan. Nah, mungkin next ya Mas Ful. Saya mau sampaikan next Mas Ful. Ini ya. Dulu Skype, Gmail, Facebook, kan WhatsApp. Sekarang apa yang paling penting sekarang adalah kenapa WhatsApp sedemikian tinggi? Selain easiness, easy of use untuk melakukannya, helping people to communicate, yang kedua adalah data. Ya kan? Sekarang semua orang cari data ya kan? Makanya sebenarnya itu emang lagu klasik lah, data is new gold mine ya. Oke, tapi menggunakan data itu untuk menjadi monetasi uang, nah itu nggak bisa. Nah, saya punya data nih, saya di AP2 nih, Angkasa Pura II sebelumnya. Saya punya data nih, yang beli cappuccino di Starbucks pasti beli roti boy, ya kan? Tapi yang beli mocha coklat pasti beli roti di Indomaret di sebelahnya. Terus sudah itu diapain barang ini? Nah ini kadang-kadang nggak ada capacity atau nggak ada keinginan untuk melakukan itu. Nah WhatsApp bisa nih sekarang WhatsApp dulu hanya bisa satu device ya kan? Sekarang WhatsApp bisa beberapa devices, ya kan? WhatsApp bisa kirim dulu hanya sebatas 1 mega ya Mas Sarto ya, Mas Ful. Sekarang even 13 mega, 18 mega kirim file jalan-jalan aja sekarang. Jadi artinya apa? Sekarang harus masuk ke teknologi. Ini yang membuat saya bilang bahwa teknologi is a must. Saya mungkin kalau pernah baca buku How to be Successful in Colonialism. Nah, pernah baca nggak buku? Gimana cara sukses menjajah? Nah, ada nggak? Pernah baca nggak? Nah, ada 3. Satu nih ya. Yang satu itu adalah udah pasti bikin pecah belah ya. Kang Said sama si Arman pecah belah nanti musuhan gitu ya. Saya nggak diundang lagi ke Quick Yangi School. Kang Said atau ketemu saya nggak mau lagi kan gitu kan. Yang kedua apa? Bikin rasa inferior terhadap orang berkulit putih. Nah, itu ada tuh tulisannya. Yang ketiga apa? Bikin minder terhadap teknologi. Kita emang dibikin. Bukan karena kita nggak ngerti. Enggak. Nanti Mas Ful terakhir ya, kita lihat ya. User dari TikTok itu paling besar di Indonesia. Padahal kan TikTok susah. Harus download, harus beli data, bla bla bla. Tapi semua bisa. Artinya apa? Indonesia enggak jauh dari teknologi. Nah, ini mungkin yang paling penting. Next, Mas Ful. Kemudian sekarang muncul lagi adalah email. Ini nih. Sebelumnya. Nah, everyone is sekarang udah nggak mau lagi. Ini ya. Ternyata sekarang yang next adalah bukan hanya data, bukan hanya communication, sekarang adalah payment system. Saya sih masih belum inilah yang cryptocurrency, Bitcoin masih belum lah. Karena ditopangnya
bukan oleh satu entity yang punya background capacity. Mungkin saya sampaikan ya. Sebetulnya kan itu zaman dulu itu setiap uang keluar harus support oleh emas, ya enggak kan? Tambah berjalan waktu, satu emas untuk beberapa uang. Gitu. Dulu satu uang, satu emas. Sekarang satu emas, 5 uang. Sekarang satu emas, 100 uang. Gitu ya. Kayak di Amerika itu coba Pak Kang Said. Emas dibanding US dollar udah pasti 1 banding ratusan juta kan. Nah, bahkan di Norwegia kan setiap dia mengeluarkan uang harus taruh keju gitu kan di bank sentralnya gitu ya. Pernah baca nggak? Pernah nonton nggak di National Geographic? Setiap mengeluarkan uang harus 2 kilo keju. Ini jadi hard. Nah, saya belum Bitcoin sih saya nggak begitu support. Tapi oke aja kalau teman-teman mau cari margin ya. Tapi jangan untuk long term karena long term basis nggak kuat. Nah ini mungkin saya sampaikan sekarang bukan hanya data, bukan hanya communications tool, bukan hanya video, tapi juga sekarang menjadi alat payment. Maka di akhir akan sampaikan financial inclusion. Nah, semua orang ngomong financial inclusion. G20 ngomongnya financial inclusion, tapi apa sebenarnya? Nah, jangan financial inclusion, oke, tapi kita nggak tahu apa. Nah ini mungkin saya bilang bahwa combine merging antara teknologi dengan yang namanya financial institution, itu namanya financial inclusion, itu akan jadi besar nantinya. Kita next ya. Amazon, semua financial inclusion. Dia hanya bisa jual buku. Dulu kan buku. Sekarang PDF, bayar uang. Apple, udah ada Apple TV-nya, ada macam-macam. Sekarang dengan uang pembayar. Nah sekarang semua orang claim, everyone claim as a tech company. JP Morgan, oh no, I'm not a bank. I'm not a banking sector. I'm not a financial institution, I'm a technology company. Jadi sangat disayangkan kalau sekarang kita masih ngagu gulung, gitu ya, bahasa Sundanya Kang saya, masih ngagu gulung keuangan, masih ngagu gulung kasir gitu ya. Harus udah mulai masuk ke financial technology. Next. Nah, saya sampai dulu deh. Sekarang dulu kompetitornya Mercedes-Benz siapa? Lexus sama BMW gitu ya. Ya kan? Prestige gitu ya. Sekarang next masuk. Coba Uber. Ya bukannya ini kalau kita lagi di luar negeri gitu ya. Event sekarang saya dulu waktu saya di investor relations ini saat tiap 3 bulan itu saya present ya mungkin Mas Hato bisa confirm Mas Hato ya. Saya present di Wall Street ya gitu ya, di Wall Street setiap 3 bulan kita convincing investor bahwa our company is growing faster than the market. Saya bukan ceritainnya. Dulu saya di sana nyewa kan gitu ya, nyewa. Tapi kemarin teman saya ke sana, investor relation yang baru, pakai Uber. Uber ada juga yang Benz, ada yang BMW, ada yang Lexus, ada yang Tesla. Nah, maksud saya kan kompetisinya bukan antara gue Mercy lawan Lexus, tapi ada Tesla, ada Uber, ada di Indonesia kan juga ada Bluebird sekarang udah mulai bareng sama namanya Grab. Kan bisa sekarang kita pakai Bluebird yang Silverbird dan lain-lain. Nah, ini yang saya sampaikan, kompetisinya udah berubah, udah beda banget sama yang dulu. Udah nggak bisa lagi kita enjoying sentimen zaman dulu ya, udah beda. Next lagi coba. Next. Dulu kita mau itu Verizon ya, kalau di Indonesia ini mungkin Telkom ya, Indosat. Kalau mau bikin film ada apa namanya apa dulu, Indovision ya, dulu ada Indovision gitu ya kan, ada Indovision. Even dulu sekarang ada apa, ada HBO gitu ya, dari Time Warner kan, HBO, ada Warner TV dan lain-lain. Sekarang next coba ya, udah Netflix ya kan, YouTube. Nah, saya mainan nonton YouTube kan. Sekarang film baru aja ada. Saya kemarin di Netflix ada namanya yang udah film lama sih, Devil Advocate. Nah, saya pengen nonton lagi. Yang Keanu Reeves sama Al Pacino kan. YouTube ada juga dan kualitasnya bagus. Gitu ya. Ini yang kedua, malah males juga sekarang nonton film dari 2 jam, 1 jam. Ini kita banyaknya nonton TikTok. Nah ini yang membuat kita udah beda, udah kayak dulu lagi. Nah ini saya bilang ke Kang Said, saya mau ngobrol santai aja nih. Bahwa sekarang di dunia udah nggak lagi yang konvensional, sekarang udah YouTube, Netflix, dan macam-macam. Nanti saya sampaikan juga ya,
anak saya kan lagi kuliah ya, kuliah di luar ya. Itu kita suka nonton bareng. Mungkin teman suka nonton bareng juga ya? Juga ya? Nonton bareng, jadi kita duduk barengan gitu, dia di mana, saya sama istri saya di sini, nonton film bareng, komentar bareng, gitu. Bisa gitu kan? Ini yang menunjukkan bahwa udah arahnya ke situ. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kompetisinya udah beda banget. Next, ada lagi nggak masuk? Nah ini, nah saya ceritain ya. Tapi untuk di ruang ini ada yang kerja di master? Nggak ada. Dulu kan ini sayangnya itu American Express, Visa, Mastercard. Sekarang yang nama Mastercard itu bukan saya bilang begging lah. Ingin sekali join sama Indosat ya saat ini ya. Ya Mas Ful ya. Ya, udah berkali-kali kan nyamperin kita ya Mas To ya, Mas Sato ya. Ya. Betul. Kalau karena pertama ya contohnya Telco kan udah makanya banks itu udah banking berapa sih? Nasabah banking berapa sih? Paling kecil banget. Nah, sekarang saya ini udah ada GoPay, OVO. Sekarang contohnya ya, saya sampaikan ya, dari pelanggan Indosat sekarang sama Tri yang dari gabung itu ada 100 juta. Setengah negara lah ya. 100 juta users. Kira-kira dari 100 juta user itu berapa orang yang punya rekening bank? Ada. Dari 100 juta itu paling berapa? Cuman Pareto ya, 20-80, mungkin cuma 20 juta yang punya bank. 80 juta nggak punya rekening bank. Ya kan? Terus gue pengen transfer nih. Gue pengen transfer ke orang tua gue di daerah. Atau saya mau transfer, ya, mau transfer uang ke ART lah. Saya minta dia bikin bank, nggak dapat. Ya kan nggak dapat. Susah cek kredensialnya, cek KTP-nya. Minta dari kelurahan segala rupa. Kemarin supir saya bisa dapat karena disupport oleh perusahaan kredensialnya. Tapi kalau pembantu kan nggak bisa. Nah, akhirnya apa? Muncul e-payment, PayPal, Stripe, GoPay, OVO, ShopeePay. Nah, ini tapi ini masih ini ya, Mas To ya, masih e-payment ya, belum masuk ke e-money ya. Nah, ini kalau misalnya GoPay sama OVO kan dengan GoPay gabung sama Goto kan tinggal jadi e-money. Tinggal di cash in di Bank Jago, Goto kan beres. Ini yang saya sampaikan bahwa udah shifting. Azan dekat rumah. Kedengaran nggak, Mas Said? Kang Said di situ azannya? Enggak, kalau di saya sudah azan. Oh, siap-siapnya. Rumah saya tuh 2 rumah sebelah masjid. Jadi kita bentar off bentar ya. Ya, boleh. Ya, bentar. Nanti kita lanjut lagi azan ya. Ya.
Oke, lanjut ya. Next, full. Mas Full. Oke. Nah, sekarang apa sih yang tiba-tiba suddenly look like ya in financial industry ya? Nah, harusnya and technology. Next. Ini yang kita lihat nih. Nah, saya mau cerita sama teman-teman ya. Crowdfunding ya, crowdfunding over the world gitu ya, itu banyak banget. Banyak banget. Cuma gimana kita capture money? Contohnya kan kita bisa, karena kita buka kitabisa.com nggak? Untuk charity. Itu kalau dijumlahin semua, kan ada 200 300 charity program. Itu totalnya billion. Banyak banget, more than billion, more than 100 billion tuh. Ya kan? Ini jadi ya kan bahwa uang banyak. Nah, kita kalau bisa jadi matchmaker antara crowdfunding supplier sama project atau inisiatif yang kita lakukan, mau game apa, ya tinggal kita bisa dua itu. Nah, maksudnya gini, paralon nih banyak nih. Paralon nih yang lewat paralon kan air nih, ya gitu. Masa airnya nggak ada yang nempel ke kita gitu loh. Benar nggak Mbak Yunita? Mbak Yunita kayaknya udah mikirin satu bisnis nih. Benar. Jadi uangnya banyak, tinggal gimana ngambil duitnya. Next, coba lagi Mas Ful. Yang paling banyak sekarang uangnya apa? Untuk unicorns. Ya, ini baru 1 quarter. Unicorns banyak banget. Ya, mungkin teman-teman pernah. Ini kok bolak-balik sih, Mas Ful? Oke. Nah ini unicornsnya banyak banget, increase-nya 500%. Jadi contohnya ya, YouCan ya, kita punya program YouCan ya, Mas Harto ya, untuk pinjaman peer-to-peer lending ya. Ya. Peer-to-peer lending, saya lagi expect untuk dibawa ke UMKM lending ya. Itu bank yang banyak nih, sekarang baru Qatar nih, Qatar Bank ya, inisiasinya. Tapi kalau saya jadi matchmaker, ini mungkin orang teknologi ya di Indosat banyaknya engineer, harusnya campur sama financial people, kita gabungin. Bukan hanya nge-matchingin antara crowdfunding sama perorangan. Ya kan kalau kita perorangan paling apa sih? Cicilan mobil, motor, rumah gitu kan. Kita gabungnya sama project. Nah, ini yang belum nih. Apalagi kalau udah namanya di Indonesia nih atau di dunia terkenal kalau namanya green project ya. Kalau udah green project nih semua punya green project, bunganya rendah, ya kan? Ya kan? Ini green, everything is green ya, semuanya. Green campus, green manufacturer, semuanya akan murah dapat. Apalagi tambah lagi ada blue ya, blue financing ya, blue financing yang ramah sama tentang perairan, ocean, lebih murah lagi. Nah, uang ini harus bisa kita matchingin. Nah, Indosat atau technology company harus bisa ngelingin ini nih, namanya financial inclusion antara teknologi dengan yang namanya financial institution. Select lagi. Fintech paling besar. Banyak unicorn ya, paling besar adalah fintech ya, tentang financial. Nanti saya ceritain berapa. Terakhir software services. Saya bukan engineer, saya agak nggak ngerti juga. Tapi paling banyak financial. Ada ke AI, ada yang ke health, ada supply chain. Semuanya ada. 3D 3D printing dan lain. Tapi yang paling banyak adalah financial technology. Financial inclusion ada di situ. Dan duitnya gede, ternyata 500%. Unicorn yang fintech mungkin paling besar adalah dari financial technology. Next, Mas Ful. Ini uang nih, uang all over the world. Orang nyari duit kemana-mana gampang banget ya. Cuman kita sekarang belum tahu caranya gitu, belum tahu caranya. Nah ini kita yang paling penting. Next, Mas Ful. Nah, there are only 2 ways to make money in business. One is to bundle, yang kedua other is to unbundle. Saya mau cek next ya. Yang bundle, financial inclusion. Bundling bisnis, bundling produk, udah semua orang ngomong. Yang paling penting adalah sekarang gimana teknologi can support finance dan gimana financing bisa di channeling lewat teknologi. Advancing financial access to the poor. Grameen Bank oke banget di Indonesia. Siapa pemain Grameen Bank yang paling besar di Indonesia? Saya pernah ketemu BTPN. Ada tuh BTPN?
BTPN nih, Rif ya, cari ke Rif nih. BTPN Rif, dia itu untuk slicing data calon customer, dia punya yang namanya peta. Terus dia slice. Slice. Awalnya dia nggak cerita masalah ini, Rif, nggak cerita masalah pinjaman, enggak. Udah ke slice, siapa people leadernya. Udah ceritain, kita panggil tuh. Cerita dulu. Di Indonesia paling gampang kan, maaf kan, dengan pengajian ya. Cerita udah kenal, terus ibu tanya, ibu Mbak kerjanya apa? Saya di rumah. Terus selama di rumah apa? Ya ngurus anak, terus kan anak 24 jam Bu. Ya kita ya suka nonton. Mau nggak ibu ikut bantu saya? Bikin kancing. Nah, kancing nih. Bikin kancing doang. Bikin kancing 500 perak. Nah, ibunya mau gitu kan. Nah, udah gitu, udah bikin kancing, terus ibu mau hanya jadi buruh aja, Bu. Gitu kan? Oh, emang bisa gimana? Ibu bisa beli mesin jahitnya. Oh, gimana caranya? Ya pokoknya nanti setiap kancing yang ibu bikin, bayar aja ke tukang mesin jahitnya. Kenalin tukangnya. Lama-lama akhirnya lama-lama dia bisa tahu namanya financial literacy ya. Nah, ini Rif, semuanya teman-teman ya, dia. Jadi bukan hanya financial inclusion, awalnya nggak harus yang megah dulu teknologi sama financial channeling, yang terusnya bilang ini crowdfunding, ke project, kan banyak crowdfunding, ya kita bisa aja udah banyak tuh. Makanya kalau bikin charity, bikin apa gampang sekarang. Nah, mulai dari Grameen Bank-nya Indonesia tuh BTPN, ini bisa di-channelin duitnya. Sekarang BTPN bank yang paling besar. Nah, sekarang masalahnya investor BTPN sekarang beli Bank Jago ya, membeli Goto ya. Orangnya sebagian pindah. Nah, ini salah satu financial inclusion. Advancing financial access to the poor. Nah, ini yang paling penting. Uangnya banyak. Potensinya banyak. Oke, next. Full. Ini uang payment dan lending. Lihat tuh banyak banget kan. Retail payment, crowdfunding ini 96 miliar dolar. Automotive lending 400 miliar dolar. Cross border payment, semuanya ada duitnya. Cuma sekarang gimana kita capture ini uang, ya. Saya bilang tadi kan, paralon kan kelewatin air terus. Masa nggak ada air yang nempel-nempel ke kita gitu ya? Betul nggak? Tadi sama Pak saya diomongin, nyari istri aja namanya A. Karena yang terdepan. Istri saya dosen. Nah, ada sekarang di depan saya nih, Rif. Ini tadi mana? Tadi ada yang terbuka. Tadi siapa tadi ya? Mas Kiran nutup sekarang. Tadi pada terbuka terus senyum-senyum terus. Sekarang video off. Mungkin cari istri. Udah punya istri kali Kirannya. Oke, ini ya. Ini bisnisnya gede banget nih, Kang Said. Kalau mau nanti dosen tamunya jangan yang tua-tua kayak saya, Kang Said. Jangan angkatannya Kang Said. Yang udah ubanan gini nih. Atau pakai topi Bali. Caranya muda-muda, gimana cara duitnya capture opportunity? Ini saya lihatin di sini. Saya lihatin nanti next, coba Mas Ful. Udah nggak musim lagi sekarang yang gede. Nggak ada lagi istilah too big to fail, nggak ada. Bank of America, kalau jualan loan langsung nggak akan dapet. Dia bagi jadi beberapa fintech, jadi beberapa startup. Bisnis credit card, SMB lending, dibikin startupnya 5. Consumer deposit dan saving, dibikin Revolut. Nah, Revolut terkenal di Inggris tuh. Anak saya pakai Revolut juga. Kata istri saya, belagu banget katanya gitu. Kata temannya Kang Said. Terus ada Monzo, mungkin itu uang untuk naruh uangnya. Kalau saya ke Bank Amerika, udah mau gedungnya megah, bayar ongkosnya gede, pakai dasi, pakai jas mahal, nggak akan nutup. Kita bikin fintech kecil di workplace itu kan udah enak tuh. Akhirnya apa sekarang? Bank Amerika disupport oleh berapa nih? Kita hitung ya.
Tuh 2, 3, 4, 5, ada 50 kali. 50 startup, 50 fintech. Banking business, consumer lending, wealth investment. Semuanya dibikin fintech. Nah kita, ya kok kita ikut satu ini oke kali ya. Kalau ada yang mau bikin, ikut dong. Ya kan saya deh? Yap. Masa saya karyawan terus ya Mas Ful? Mas Tok? Karyawan terus seumur hidup? Iya. Iya, iya, Mas Ful. Ya, mau ya ikut deh. Kalau misalnya Mas Ful nggak mau yang itu, ya di investment banking gitu ya, kan bisa tuh untuk ngurusin investmentnya. Next, jadi ada satu kala kita harus combine, ada satu kita harus unbundling. Contoh combine ini Pak Singtel baru beli bank, itu kan merging ya, untuk bikin financial inclusion tadi kan. Bank untuk bisa agresif untuk channelin uang harus support oleh telecommunication. Telecommunication supaya datanya pipanya keisi terus, kan kalau kosong kan karatan tuh. Harus ada disupport oleh financial institution. Makanya ini merger. Nah, jadi saya bilang yang namanya bisnis saya bilang ada kalanya harus bundling, ada kalanya unbundling. Yang contoh unbundling coba Mas Ul. Nah, tadi kan udah kan. Ini nih bundling unbundling. Pizza Hut. Combo 1 2 3. Satu pizza dapat 2 dish, dapat 3 drink. Ada yang haus, ada yang pengen pizza. Kang Said ambil minumnya, saya ambil pizzanya, gitu kan? Ketawa. Saiful ambil bonnya. Harto top up vouchernya tuh, ya toh. Masing-masing 20.000 ya, untuk 6 orang Ya. sampai 10 orang. Siap, oke. Tapi download dulu ya, toh. Kalau nggak download jangan dikasih toh. Download dulu, ya. Nanti kalau dari IMCASE mau transfer ke GoPay, Grab boleh-boleh aja, tapi buka dulu, download dulu. Karena targetnya Harto adalah jumlah user. Betul. Ayo. Yang kedua, unbundling itu dibikin sase. Jadi bundling, unbundling tergantung tuh. Kalau jual satu kotak ke tukang kopi yang sepeda bayar termos, ya nggak akan laku. Tuh. Pertanyaan dari Sugianto Ganda tuh. Masih tanya mengenai presensi tuh. Jadi masalahnya, jadi rupanya masalah absen mengabsen masih jadi masalah di depannya bagi mahasiswa ya. Enggak usia ya S1, S2, S3 sama-sama aja. Benar. Loh, makanya waktu saya kuliah di New Zealand itu pertanyaan gini. Voting katanya. Gimana cara pembobotan nilainya? Ada yang bilang UTS 60, UAS 40 gitu ya. Terus ada yang bilang UTS 20, UAS 80 gitu ya. Ada yang kuis 10-10 tapi ada 8 kali UTS 10-10 gitu. Kalau saya bilangnya gimana kalau presensi 80%, 20% UTS. Gampang kali ya kayaknya. Next. Full. Next full. Ini kata si Arman nih, ya, full ya. Nggak apa-apa kan ikut kan full? Ini saja, we stay relevant in e-payment and money business. Kita nggak akan ninggalin financial inclusion business. Jangan, saya bilang, masa cuma mau nyiapin pipa doang untuk Google, Facebook, macam-macam. Ya kita harus ikutan bisnisnya. Makanya we want to stay relevant in e-payment and e-business. Nah, tapi kan butuh duit gede nih, karena kapasitasnya harus video quality network. Harus partnership, makanya saya ada next. Ini Kang saya Anis ketawa-ketawa terus nih. Nah, biar bundling Telekom Financial, Indosat juga melakukan nih. Indosat dan QNB baru ngeluncurin You Can Online Loans. Saya selalu nanya, ini NPL-nya di mana? Yang akses kredensial dari debiturnya di mana? Nah ini proyek kita juga. Next. Ini lihat nih. Jadi Indonesia banyak banget nih kalau teman-teman. Dari populasi 277 juta, yang connect to mobile itu 370 juta. Internet user 204 juta. Sosial media 190 juta. Ini kan duit semua nih. Iya kan? Tinggal produknya yang bagus aja. Ya produk yang bagus kan teman-teman harus hire juga anak-anak yang kreatif ya. Teman-teman kreatif seperti apa. Tadi saya bilang saya baru ikut Seluler Kongres, saya presentasi Seluler Kongres.
Panelisnya berapa? Ada 7 ya, Mas Iful? Semuanya muda semua ya, Mas Iful ya? Hah? Saya Iya, sendiri Pak. paling tua kali ya? Hah? Iya. Sama moderator yang tua. Moderator tua banget, jangan disamain kali. Dari kementerian, moderator di Kementerian Kominfo ya, Ful ya? Bukan dari panitianya, Pak. Dari panitia, oh, panitia ya. Yang kedua tua saya, yang ketiga mungkin Mas Ful ya. Oke, next. Vin, jangan ngelamun dong, ditulis Vin. Ya. Kayaknya agak ngantuk-ngantuk tuh, ada agak masuk angin kayaknya tuh. Muridnya Makang saya itu namanya Vin tuh. Minum antangin ya. Oke, ini, lihatin. Winning Ramadan with Digital 2022. Rupanya yang akses ke WhatsApp, TikTok itu adalah 72% dari daerah, bukan di kota. Hanya 28% di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan. Ya Kang Ful? Semuanya daerah ya Kang Ful, non metro semuanya. Lihat ya. Ada 3 keuntungannya. Mereka udah literate ya. Jadi udah. Yang kedua, duitnya ada. Ada soalnya duitnya ada, kita pakai. Sama kayak kalau ada teman-teman mau bikin bisnis, saya ikutan deh. Duitnya banyak gitu kok. 72% di daerah main TikTok, upload, beli data, transfer uang, 72%. Nah, ini yang paling penting kan gitu. Nah, apalagi nih di Indonesia nih, kalau udah ada 3 nih. Tadi kami saya ketemu sama direktur konsumernya Indosat. Kata-kata silaturahim, kata-kata mudik, kata-kata orang tua, udah pasti terenyuh. Udah pasti beli apapun paketnya. Itu aja 3 icon itu. Jangan bilang sama Telkomsel sama Excel ya. Iya nanti kata Pak Arman, Direktur Strategi Indosat gitu ya. Pokoknya 3 aja Pak ikonnya Pak. Mudik, silaturahim, orang tua. Pasti orang akan whatever the cost akan ikutin. Contohnya apa nih? Ramadan kemarin ya. Ramadan kemarin video 2021 ya full ya. Cuman berapa tuh? 15 berapa detik ya full ya? Udah 143 juta YouTube yang lihat. Dan 143 juta itu ada yang bilang saya mau beli Indosat, saya mau beli Indosat, saya mau SPN. Nah ini nih 145 tahun 2001 nih. Di pointing Mas Ful. Nih. Ini hanya dalam bentuk 15 detik 145 view on YouTube. Karena beda pelanggannya waktu belum gabung amati kan cuma 65 juta. Yang lihat 145 juta. Nah ini yang apa yang akan kita capture lagi di 2022. Next, ada lagi, Ful? Nah ini merger Indosat Ooredoo dengan Tri. Ya dengan ini kita mudah-mudahan bisa lebih bahasa kerennya sih serving customer better lah. Sebenarnya getting more profit ya. Ini untuk di sini aja ya Kang Dasyid ya. Jadi kita mergerin dengan merger kan kita BTS-nya lebih banyak ya. Dulu nggak bisa terserve sama Tri, bisa serve sama Indosat. Nggak sama Indosat bisa sama Tri. Dulu IT-nya juga terbatas kan. Sekarang bisa lebih gede lagi. Dan yang paling penting adalah pemegang saham Indosat Tri ini kan dua-duanya giant. Ya kan, yaitu satu Qatar, satu Qatar, satu Hutchinson. Hutchinson dan Qatar kredit ratingnya lebih tinggi dari sovereign Indonesia. Sovereign Indonesia berapa Kang Said? Triple B minus. Ya kan, Kang Said? Mungkin. Ya. Ya, triple B minus kan, sovereign kan. Ini udah triple A. Dua-duanya triple A. Jadi lebih easier kalau mau cari financing atau kan mau cari partner. Nah, ini kelebihannya sehingga kita bisa lebih di depan lagi untuk digital innovation maupun untuk serving customer better. Ini aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan diarahkan ke Saiful dan Harto. Saya disuruhnya menyampaikan, yang menjawab Saiful sama Harto. Oke nggak Tok? Ya, jawab. Jawab, oke. Ya Kang Said, saya kembali ke Kang Said. Kang. Oke, terima kasih Bro Arman. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menginspirasi ya, berbicara tentang hal yang besar, mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Di sini Bro dan Sis boleh langsung tanya via saya, mungkin via saya dulu lah ya, nanti saya beri 3 penanya awal. Kayaknya Yunita sudah angkat tangan. Oke, langsung saja bisa disampaikan. Malam Pak Arman. Ya, Terima malam. kasih Pak atas sharingnya malam ini.
ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, itu kan tadi Bapak membahas bahwa teknologi itu memakan semua jenis industri yang ada. Nah, apakah semua jenis usaha harus bergandeng dengan teknologi baru bisa survive atau bisa maju gitu Pak? Apakah perusahaan yang tidak menggandeng teknologi itu akan turun? Karena saya lihat kan contohnya seperti tadi Nokia, BlackBerry, Siemens itu kan sebenarnya kalah dengan Apple. Apple itu bisa dibilang teknologinya jauh lebih canggih. Tapi ada beberapa orang yang di Indonesia mungkin ya, kalau saya ambil contoh, juga masih yang stay tetap menggunakan Nokia, BlackBerry, Siemens karena mungkin orang-orang dulu jauh lebih bisa dibilang agak gaptek gitu ya Pak ya. Kalau misalnya orang sekarang kan lebih canggih, jadi lebih memilih Apple atau Samsung yang terbaru. Nah, apakah pertama, apakah semua jenis industri itu harus menggandeng teknologi untuk bisa maju? Kalau misalnya tidak menggandeng teknologi, saya ingin bertanya ke Bapak, apa pendapat Bapak gitu, efeknya kalau misalnya sebuah bisnis itu tidak menggandeng teknologi? Nah, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kalau saya amati dari sharing Bapak malam ini, itu contohnya yang tadi Bank of America. Bank of America itu kan adalah punya capitalnya cukup besar. Sehingga ketika dia membuat startup ataupun fintech yang skalanya kecil, modalnya pun juga sudah cukup besar. Nah, saya bandingkan dengan realisasi yang ada di lapangan saat ini, di Indonesia pun juga yang membuat ada banyak UKM-UKM baru yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga banyak yang perusahaan besar membuat dengan strategi Bank of America. Jadi dia membuat startup kecil untuk bisa mendapatkan market yang lebih besar. Nah, pertanyaan saya, apakah pendapat Bapak perusahaan-perusahaan kecil yang maju ini itu harus menggandeng perusahaan besar supaya dia bisa jauh lebih besar lagi gitu Pak. Kalau misalnya dia tidak menggandeng perusahaan lebih besar, apakah itu akan kelibas ya, maksudnya akan kelindes juga dengan perusahaan yang besar menyerang marketnya dan akhirnya perusahaan yang kecil ini juga jadinya kolaps. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya punya pengalaman di perusahaan saya itu ada salah satu klien saya itu mereka diakuisisi sama perusahaan asing. Nah, apakah pada saat diakuisisi oleh perusahaan asing, itu saya melihat dengan jelas ada kontrol yang jauh lebih besar dari asing, karena mereka modalnya jauh lebih besar, injek dana ke Indonesia lebih besar, jadi ada kontrol dan cenderung lebih menguasai secara sepihak. Nah, menurut pendapat saya ini efeknya agak sedikit kurang baik, karena perusahaan yang tadinya sudah berdiri lama, karena diakuisisi oleh perusahaan asing, walaupun hanya sebagian besar, tetapi itu akan jadi pengaruh pihak manajemennya, semuanya pun jadi berubah drastis gitu Pak. Nah, pendapat Bapak apakah perusahaan yang ada di Indonesia saat ini harus menggandeng perusahaan asing ya Pak, untuk biar bisa lebih go public? Seperti itu, tiga itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Langsung Pak Arman lah. Langsung ya. Mas Ful, tolong tampil lagi Mas Ful. Halaman berapa coba? Mas Ful di tengah-tengah coba Mas Ful. Sampai jam berapa Kang Said? Belajar? Ini kalau belajar kan boleh sampai jam 12 malam. Katanya biar semangat. Oke, iya. Terus Mas Ful, terus. Stop. 21. Nah, ini saya mungkin jawabnya dari yang terakhir dulu ya. Uangnya banyak nggak? Banyak. Ambil contoh yang gampang deh. Ya. PMI, donasi PMI berkurang nggak dengan adanya Kota Bisa? Berkurang nggak dengan adanya organisasi yatim? Enggak. Karena uang tetap banyak. Crowdfunding banyak banget. Ini semua ini uang nih, ya kan? Jadi mau bikin apapun nggak harus selalu melulu dengan menggandeng ruang guru. Ruang guru kan nggak menggandeng asing, ya kan? Memang
ada kesalahan strategi di Ruang Guru itu. Dia jualnya per paket per tahun kan. Per paket tahun kan harganya sejutaan kan? 2 juta sejuta kan? Tujuannya untuk banding supaya murah untuk biaya gurunya sama biaya modulnya kan. Tapi mereka lupa keputusan untuk beli paket les, keputusan untuk beli paket kursus bukan di anak-anak. Coba anak SMP kursus bayar jutaan mau nggak? Stres nggak? Di orang tua kan? Orang tua dibanding 1 juta 2 juta emang lebih murah tapi nggak mau. Makanya saya bilang unbundling. Kalau mau beli modul aja segini, kalau guru les datang aja segini, per datang segini, per hari segini, per bulan. Jangan dibilang setahun 2 juta, ya nggak akan ada yang mau. Ya, itu kan nggak ada aslinya Mbak Anita, ya kan? Tapi bisa growing, cuma salah strategi aja. Makanya banyak lagi sekarang ada ruang kurikulum macam-macam. Jadi maksud saya pertama nggak usah gandeng asing, karena uangnya masih banyak dan kececer. Yang kedua harus teknologi, harus teknologi. Saya kemarin apa ya? Saya ceritanya makan di warteg di Bali, pakai QRIS mandiri, bisa. Mau bikin apapun ya, bikin bakso, bikin keripik, tetap harus bisa pakai ini, pakai apa? Pakai teknologi. Lo nggak ke teknologi repot. Jadi tadi saya jawab, nggak usah harus menggandeng sama asing atau yang gede, istilahnya itu kearifan lokal gitu ya. Bisa kan kayak Ruang Guru atau apa kan gitu. Kayak Gojek ya, karena Gojek keinginannya besar. Kalau keinginan sekarang kan cukup sendiri juga kan cukup sebenarnya kan. Dia kan nggak ada asing awalnya kan. Kan kerja Gojek tuh gini kan sebenarnya. Dia hanya gini. Dulu kan saya operator ya. Dulu kan operator telepon ya. Jadi kalau ada yang perlu motor atau perlu kendaraan, saya teleponin. Kata Anita, Pak Arman, saya perlu kendaraan nih mau ke Bandung ya kan? Saya cariin kan mobil. Teleponin satu-satu, dapat. Oke. Mbak Anita, saya udah dapat mobilnya. Hei mobilnya mobil Kang Said. Ya, ini ada yang mau yang pakai nih, harganya ke Bandung 1 juta, termasuk bensin, termasuk supir. Ya. Lama-lama saya capek kan pakai teleponnya nggak, Mbak Anita? Saya pakai aplikasi kan? Mbak Anita kalau pesan mobil ke Bandung pakai aplikasi saya nih. Saya kasih ke Kang Said juga kan, Said kalau ada yang mau cari pelanggan yang mau ke mobil ke Bandung pakai aplikasi saya. Masukkan aplikasi kan? Ya kan? Itu yang dibuat Gojek kan? Aplikasi mengaplikasikan Nita sama Kang Said. Ya kan? Teknologi kan? Udah gitu tambah banyak ya, ada Amir, ada Boni, yang punya mobil juga banyak, ada Arif, ada Saiful, ada Mbak Uli, semuanya. Udah gitu, kata Kang Said, bos, ini kalau yang paling banyak ke kantor nih, yang pakai mobil. Oke, bagus dong. Iya, tapi ke kantor kan pagi sama sore doang. Kita bikinin lagi sama Gojek nih. Apa nih tengah-tengahnya? Oh, makan, GoFood gitu. Bikin GoFood, aplikasi GoFood kan. Kenalan sama restorannya punya Kiran, punya Alvin. Jadi tuh kosong kan, jadi penuh semua kan. Pagi penuh, sore penuh pulangnya. Siang penuh. Tengah-tengahnya gimana ya, Bos? Ya kan? Rata-rata perusahaannya kalau enggak Gomart gitu ya. Beli kartu buku tulis, buku alat tulis. Kalau enggak GoShop kan? Apa? Kalau enggak delivery kan? Logistik, bikin lagi di antaranya. Penuh tuh, seharian penuh. Pipa saya, pipa Gojek, aplikasi yang harganya mahal, penuh seharian. Beres, tenang beres. Bos, investmentnya belum balik nih. Weekend masih kosong nih, bos. Kita ada GoClean, ada Otto. Gitu. Jadi awalnya tuh ekosistem dibuat adalah awalnya adalah masing-masing orangnya dulu yang dibuat ekosistemnya dulu. Jadi jangan saya punya apa dipaksa ke masyarakat. Enggak, ekosistemnya butuh apa, kita bikin aplikasinya. Nah, kesalahan kita, gue senangnya ini nih, gue mau bisnis ini. Nah, boleh. Kan if you love your job, you never work every day kan gitu kan. Tapi tetap harus tahu apa yang kita bisa siapkan secara ekosistem. Makanya nggak gampang. Link aja kan nggak berkembang kan.
karena bukan dari ekosistem, tapi dari financial sama dari aplikasi, dari kekuatan kapasitas. Harusnya dari ekosistemnya udah bentuk. Ya, benar lagi ya. Jadi ya, kan Gojek nggak ada asing-asingnya awalnya kan? Ya, tapi kan kalau kayak Gojek ya Pak, maksudnya Gojek membuat seperti itu, Grab pun juga membuat seperti itu. Nah, akan ada jadi persaingan kan Pak sebenarnya Pasti, karena duitnya banyak kan saya bilang. Ya, boleh kan? berbagi nggak Pak tipsnya gimana kayak saya antara Indosat dengan Kemsel dengan Telkomsel dengan yang lain gitu ya. Maksudnya kan sebenarnya banyak ya. Maksudnya apakah di dalam setiap bisnis itu sebenarnya apa yang harus diterapkan supaya bisa maju dan berkembang gitu Pak. Maksudnya selain inovasi dan mungkin pendapat Bapak gimana gitu. Karena kayak Gojek dengan Grab pun juga serupa dengan Gojek ya. Yang paling penting adalah partnership. Nggak benar ya. Kalau misalnya Gojek nggak kuat, ya harus partner dengan yang lain ya, dengan startup yang lain. Kalau kompetisi, ya kalau uangnya ada pasti di situ, ya kan? Yang saya pikir hanya ada dua. Dulu zaman Kang Said, search engine-nya apa Kang? Banyak kan Kang? Bukan hanya Google kan? Ya kan? Ada Yahoo, ada Magellan kan ya kan? Sekarang hilang semua kan? Ya, siapa yang kuat emang siapa. Tapi sebenarnya kalau untuk bisnis ini, maka saya bilang tadi unbundling ini banyak duitnya. Saya bilang PMI dengan adanya kita bisa PMI berkurang. Enggak, donasi ke PMI tetap banyak. Secara online ya. Jadi tetap harus apa? Pengen catching up, harus teknologi Mbak Nita, tetap. Oke, Dan nggak usah sama gede, nggak usah gandeng, nggak usah. Maka tadi kan ruang guru kan mempertemukan murid dengan guru kan gitu. Ya, nanti kita bikin apa? Mbak Nita pikirin. Kita kira mempertemukan antara florist dengan dengan bride. Saya dipajak sih Pak. Oh pajak. Wah, gawat deh pajak. Nanti nggak kena pajak lagi nih, nggak bayar pajak ya? Enggak. Harus jadi matchmaker ekosistem Mbak Anita. Mungkin Mas Wul pertemukan, Mas Wul, Kang saya tadi kan misalnya bride sama florist, macam-macam bisa ketemu itu banyak kan macam. Nggak tahu ya saya mungkin apalagi yang bisa saya kalau di luar negeri saya nggak tahu ada di sini juga ya, biro jodoh ya kan banyak kan, ya kan? Duitnya dari apa? Dari pulsa, ngobrol berjam-jam gitu kan, cocok pas ketemu kagak cocok kan, tapi gua dapat pulsanya, ya nggak? Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya. Pertemukan tuh orang yang wealthy, yang udah kaya, kan males tuh bikin SPT kan, ya kan? Temuin aja bikin satu aplikasi ya, ketemuin yang biasa ngerjain bikin aplikasi pajak dengan orang-orang yang enggak kaya-kaya banget gitu ya, yang medium tapi sibuk. Contohnya sekarang ya, anak 2, anak 1 gitu, bikin SPT kan burden ya nggak? Apalagi di BUMN, sampai level kadif harus ngisi LHKPN, ya kan? Iya. Oh, capek saya pakai konsultan, Mbak Nita. Sini dicek ini, jual mobilnya kapan, beli mobilnya kapan, utang baru kapan, ngelunasin utang baru, repot udah kasih konsultan aja, kasih data ke dia gitu kan. Bisa juga matchmaker, Mbak Nita bisa bikin itu, saya ikut kan. Oke Pak, siap. Ya, Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Yunita. Mungkin kedua yang kita prioritasan ke mahasiswa dulu ya, mungkin Pak Kiran, monggo Pak Kiran. Habis itu Pak Kiran, Bro Greg, silakan. Oke, selamat malam Pak Said. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak Arman dengan timnya. Mungkin mohon izin boleh nanya, mungkin kalau ada statement satu bahwa untuk perusahaan teknologi atau sebuah teknologi atau startup untuk berhasil membakar uang di tahap awal gitu, baru bisa berjalan. Apakah itu memang benar atau tidak gitu? Karena saya lihat contohnya itu kayak berapa artikel saya baca tentang OVO ataupun Dana, mereka itu sampai mengatakan udah kehabisan uang untuk mempromosikan dengan kombinasi promosi dan sebagainya. Akhirnya lama-kelama Dana juga mulai menghilang dan nggak kelihatan gitu. Dan muncul juga GoPay juga mulai berkurang.
Terus contohnya kayak link aja juga memang kurang promosi, jadi nggak begitu laku juga, nggak banyak yang tahu tentang itu. Iya. Nggak banyak yang tahu, jadi Betul. apakah memang pada prinsipnya harus ibaratnya siap-siap membakar uang gitu. Ya. Terima kasih. Siap. Jadi saya sampaikan ya, jadi membakar uang tuh kalau keinginannya menjadi besar, ya tujuannya crashing kompetitor, ya kan? Nah, kenapa link aja berat gitu ya? Menurut saya sih nggak akan besar juga. Ini jangan dilun. Ada yang orang link aja nggak di sini? Hah, ada nggak? Nggak ada. Enggak, saya ngomongin bukan link ajanya. Yang jadi masalah adalah untuk memberikan diskon, membakar uang, gitu ya. BUMN kan nggak bisa. Semua spending harus ada accountability-nya. Betul nggak, Mbak Nita? Iya, kalau nggak jadi temuan BPK kan gitu kan. Makanya berat. Bagi link aja ya. Akhirnya dia strategi around the core aja gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Nah, membakar uang. Nah, fintech itu saya bilang, Bang Gira, jangan bandinginnya hanya seperti ekosistem Gojek atau Grab yang udah terbentuk ya, atau marketplace kayak Tokopedia. Sebenarnya tadi matchmaking kan banyak. Jadi matchmaker gitu loh, Bang Gira. Tadi saya bilang tadi guru dengan murid, saya bilang kan. Atau saya pengen investasi tapi saya kagak ngerti nih. Nih saya nih ya, saya waktu staff nih, saya pengen main saham. Saya ke dana reksa nggak bisa keterima tuh. Slip gajinya kagak nyampe lah, ya kan? Kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang apa gitu kan nggak bisa. Tapi kalau sekarang bikin fintech yang kecil untuk yang nemuin, ya, yang pengen investasi, yang masih muda pengen investasi gitu ya, terus kita bantuin, kita cari investasinya, ya kan? Nah ini kan nggak usah ngebakar uang. Lu mau pergi sama siapa juga boleh, ke Mandiri Sekuritas dan Reksa, BNI Sekuritas, welcome. Tapi di sana lu kan harus install ini, harus bayar itu kan, minimum fee-nya berapa, harus taruh deposit berapa. Kita bikin aja kecil gitu. Ini salah satu contoh. Ruang guru. Ya, kita revisit ruang guru yang sekarang. Kita bikin yang baru nih. Misalnya sama Bang Gira, kita bikin yuk ruang guru, tapi yang bener nih, ya kan? Guru les datang, ya kan? Gurunya apa aja? Kalau perlu kita tambahin nih, guru agama, gitu kan? Orang Indonesia nih ya, maaf kan, sibuk orang tuanya tapi anaknya pengen bisa baca Quran misalnya gitu ya Bang Kiran ya, kita bikin kan bisa. Hah? Ya kan gitu kan, matchmaking. Saya yang kerasa ini saya adalah matchmaking ya, ini mungkin ya ini di secara Islam ya, adalah matchmaking antara ustadz dengan masjid. Masjid kan susah cari ustadz, apalagi masjidnya kecil di kampung, mau dapetin yang namanya siapa ya, yang kondang-kondang ya, siapa? Zainuddin MZ. Adi Hidayat. Zainuddin MZ udah nggak ada ya. Nah, itu bisa gitu. Bang Kira, nggak usah bakar uang kayak Gojek. Itu forget it lah. Itu biar aja untuk yang besar-besar. Itu untuk private equity yang besar-besar. Kita ambil yang tadi, kan uangnya banyak. Masa kececer itu kan nggak dapat sama sekali. Ikutan ya, Bang Kiran, kalau ada. Siap. Thank you. Oh, masa saya sama Sevo sama Harto aja karyawan terus toh? Ya, Bro Gary. Ya, terima kasih Pak Said. Selamat malam Pak Arman dan tim. Oke. Saya izin bertanya, tadi saya ada salah satu slide yang menarik menurut saya mengenai data penggunaan internet ataupun teknologi itu kan kebanyakan tadi datanya dari luar daerah ya, yang non metro ya. Iya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan sih seperti ini Pak. Kan maksudnya saya nggak tahu itu tidak dijelaskan di daerah mana saja yang paling banyak lah menggunakan teknologi ataupun internet ya. Nah, tapi kalau misalkan di daerah saya itu jujur untuk mengakses internet itu masih sangat sulit. Dan kebetulan juga ya Indosat salah satu provider yang sekarang sudah mulai masuk ke daerah saya, tapi itu juga baru mungkin tahun awal 2020 lah. Nah, dengan adanya kesenjangan
kesenjangan jangkauan internet di Indonesia ini kan tentunya bagi masyarakat di luar daerah yang mungkin akan yang ingin mengembangkan bisnisnya ataupun menggandeng bisnisnya ke sektor teknologi dengan sektor teknologi kan pasti akan masih sangat sulit begitu Pak. Nah, saya mau tanya sih dari pendapat Bapak ada nggak sih saran ataupun ataupun misalkan usaha yang dilakukan dari pihak Indosat untuk mendukung supaya masyarakat yang di daerah yang mungkin belum terjangkau internet dan teknologi itu juga bisa memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman yang mungkin yang sudah yang tinggal di kota sehingga bisnisnya itu bisa sama-sama berkembang gitu Pak. Oke, Mas Arto bisa bantu? Mas Ful, ada ide? Saya mungkin bantu jawab sedikit ya, Pak Arman, dari Mas Geri ya. Indosat bersama semua operator yang lain itu mengikuti juga program Bakti dari Kominfo juga. Jadi itu internet untuk daerah 3T, tertinggal, terluar, satu lagi ya. Jadi terpencil. Itu ada memang ya terpencil. Nah itu memang ada programnya sehingga memang dari program Bakti Kominfo tadi itu kita ingin mencoba membangun pemerataan akses internet, akses telekomunikasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dan ini sudah jalan, sudah cukup lama ya dari Kominfo, dan kita semua perusahaan operator telekomunikasi komit untuk mensupport program tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada taman tuh? Ya, menambahkan Bro Greg ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan juga Pak Dr. Arman bahwa Indosat juga ingin memajukan UMKM atau ekonomi kerakyatan di Indonesia, begitu ya di kita. Salah satunya adalah belum lama ini kita punya event internasional di Mandalika ya. Kami di Indosat juga berada di sana ya, meskipun tidak di dalam bagian dari lingkup sirkuit, tapi kami datang ke Mandalika, Indosat ke Mandalika dengan membawa tadi salah satu yang kami unggulkan adalah brand YouCan, di mana kemudian kami hadir di sana untuk mensupport para UMKM di Mandalika. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu yang kami coba upayakan untuk kemudian kita bisa mendorong ya penyebaran daripada nyebutnya apa ya fintech ya di Indonesia, dan kemudian membawa serta seluruh daripada ekosistem yang tadi Pak Dr. Arman sampaikan. Begitu. Oke. Semoga menjelaskan. Saya ini malah menginspirasi nih, Ger. Kalau lu mainnya di UMKM ya, malah saya pengen jadi kita malah kalau ada bisnis kita baru bikin matchmaking, Ger. Siapa petani yang butuh jalur distribusi, siapa yang mau beli sama petani gitu loh, sama investornya. Nah value chain itu kita bikinin tuh, Ger. Kita bikinin, Ger. Masa dari sekian pertanian ke 10 devisa kita nggak dapat receh-recehnya gitu, Ger. Nah itu kita bikin matchmaking. Bahkan sekarang ada ya, Mas Mul ingat nggak ada satu startup yang bikin di-connect ke AccuWeather, nanti dia bisa tahu nih kira-kira harvesting-nya atau harvesting itu apa, panennya itu bulan apa, bakal gagal atau enggak. Ada tuh. Nah untuk supaya nggak gagal harus tambahin itu gitu. Waktu mau nambahin itu, gua kasih nih link pupuknya ke sini, link penguatan namanya ke sini. Ada tuh ya, Mas Mul atau Kang Harto ya? Ada tuh linknya. Dia udah tahu tuh, si petani udah lihat, gue nanam segini di daerah Klaten, segini-gini, oh gue bakal panen bulan Juni ini. Tapi pas Juni ini, 3 minggu terakhir hujan gede.
Nah, lu harus ngapain? Harus nguatin income ini. Nanti di link tuh ke supplier-supplier penguatnya supaya panennya terjadi. Kayak gitu, Kiar. Nah, memang semuanya nggak semua kita serve. Karena kan yang namanya bangun network kan tetap perlu capex ya. Makanya ada suatu program dari Kementerian Kominfo di bawah namanya Bakti ya. Itu membangun di daerah-daerah terpencil. Nah, itu kita bisa nebeng ke situ gitu, Ger. Nah, kita pakai aja UMKM kita sasar, Ger. Oke, Kang Said. Oke, Mbak Uli dulu ya. Habis ini Mas William. Oke, thank you. Terima kasih Pak Said. Selamat malam Pak Arman. Selamat malam juga buat teman-teman dari Indosat. Ya. Thank you presentasinya Pak. Mungkin satu mau menyuarakan suara konsumen juga. Komplain. Kalau temu konsumen bukan nama saya ya. Nggak apa-apa, gimana? Saya salah satu pengguna servis yang di-provide oleh Indosat. Saya pengen nanya, tapi ini pertanyaan nyeleneh bukan untuk dijawab ya. Mau tanya kenapa di daerah Toba atau di daerah Danau Toba sinyal 3 itu masih susah. Jadi saya itu kalau ke sana itu harus bawa provider lain gitu ketika ke sana. Tapi itu bukan untuk dijawab di forum ini, Pak. Nggak apa-apa, jawab juga. Nggak jawab juga nggak apa-apa. Dia emang saya sampaikan aja di ruangan ini ya. Wah, gayanya gaya rahasia, pada terbuka semua juga. Bisa dilihat di market share. Jadi yang namanya Telkomsel masuk ke bisnis seluler dari Sumatera, Uli. Oke. Yang namanya Excel masuknya dari Bali Lombok. Makanya market share Indosat di Sumatera, market share-nya Excel kecil. Hampir 70% dipegang oleh Telkomsel. Oke. Di mana di Bali sama Lombok, market share Excel itu 50%. Indosat di bawah 10%. Nah, Indosat sebenarnya bagusnya di Jawa. Harusnya. Ini sekalian promosi aja. Jadi kalau di Pulau Jawa ya pakai Indosat aja. Madura juga. Nanti sama Harto ditambahin deh IMCAS-nya. Nggak ada rencana Pak untuk menggarap opportunity di Sumatera karena Telkomsel pun di sana kurang bagus untuk saat ini. Oh, masa Telkomsel 70% loh? Betul. Nanti Mas Sato ngobrol sama network. Telkomsel itu juga kurang bagus juga. Mbak, anyway Pak, sebenarnya pertanyaan saya bukan itu. Oh, ada ya pertanyaan apa ya? Itu hanya intermezzo. Oke. Saya agak curious aja, sebenarnya saya juga belum tahu banyak ya tentang Indosat. Penasaran aja Pak, during pandemic untuk Indonesia sendiri sebenarnya kita bisa dibilang kita hampir almost 2 tahun lah kita ditimpa pandemik gitu ya Pak ya. Jadi saya pengen bertanya bagaimana pandemik itu mempengaruhi profit perusahaan Indosat ini sendiri. Dan ngomong-ngomong soal teknologi Pak, seperti apa teknologi itu membantu Indosat untuk get through dalam situasi pandemik? Sama satu lagi, apakah sebenarnya dengan kejadian pandemik yang tidak diharapkan oleh siapapun dan tidak diprediksi oleh siapapun, apakah Indosat sebagai suatu company yang berusaha untuk sustain untuk jangka waktu panjang, apakah Indosat itu sudah memiliki mitigasi plan untuk hal-hal yang seperti ini sih Pak? Thank you. Oke, makasih Uli. Jadi saya tuh datang dari 2 perusahaan yang mengalami impact dari pandemi beda banget. Satu dari bandara, satu dari telekomunikasi. Gitu. Kalau bandara nggak ada penumpang udah repot ya semuanya, ya kan? Listrik per hari di Cengkareng itu 1 miliar rupiah. Ada nggak ada penumpang gitu ya? Kan repot ya. Nah, tapi kalau yang namanya telekomunikasi malah untung, kan? Ya, usage-nya tambah tinggi, online banyak. Bahkan dengan adanya UMBKM ya? MBKM. Saya ada hibrid soalnya nih, ada yang langsung offline, ada yang online, jadi kita bisa 2. Yang offline ngasih bocoran. Offline ngasih bocoran. Jadi, nah MBKM itu Mas Ful ya, please ini ya bantu jawab. Ada program pemerintah kan untuk bagi pulsa ke mahasiswa sama ke dosen ya nggak?
Iya. Ya, Betul. dari pemerintah. Dari Dikti ya? Dari Kemendikbud sama dari Kemenak juga, Pak. Nah, ini yang saya lihat tuh Kang Said kok dari Kemenak sama Dikti ini kok dipakai TikTok, harusnya dipakai untuk mengajar gitu ya. Nah, itu dapatnya dari Telkomsel. Nah, kita hanya ngambil sebagian kecil. Jadi dengan ini kan bisnis gede. APBN masuk ke Dikti, dalam bentuk uang dibagiin ke Telkomsel, sebagian besar karena BUMN kan tanpa tender. Sebagian ke Indosat sama ke Excel, kita bikin program untuk mentransfer pulsa. Kan duit nih. Jadi banyak. Udah mah offline pakai Zoom, Zoom pakai Zoom gitu kan. Semua pakai Zoom ya kan. Ya kan? Udah gitu pulsanya banyak. Kan Zoom tuh kalau paket harian tuh mungkin seperempat jam langsung habis ya, Bu Anis ya? Enggak ya. Nah, cepet banget habisnya. Nah, udah gitu apalagi full tadi gift data ya, transfer data. Transfer pulsa, tugas pakai itu ya, pulsa tugas pakai apa? Upload. Belum tuh misalnya Kang Kiki tuh kalau kirim PDF file untuk annual report, kan pakai pulsanya gede ya, Kang Kiki ada sih kan? Maximedia tuh ada tuh Kang Kiki tuh. Ada. Kalau Kang Kiki itu bikinnya annual report, kalau kita annually report. Jadi itu ya, itu bikin transfer filenya bolak-balik sama klien kan pakai internet ya Kang Kiki ya. Gitu. Betul nggak Bu Yanti? Nah, Yanti adik saya nih sini. Oke, lagi. Itu. Oke, Malah thank you. untung. Berarti sebenarnya bisnis apa namanya seperti Indosat itu justru memiliki opportunity during pandemi. Belum financial inclusion. Tapi kadang-kadang financial inclusion itu saya antara bisnis sama hati belum pas nih, Oli. Iya kan? Iya kan, minjemin gitu ya, minjemin. Tapi kan kadang-kadang bank juga cost of fund-nya kan kecil banget ya, Kang Said, ya nggak? Lagi during pandemi kan bank uang dari masyarakat datang, tapi nggak ada penyaluran kan? Kan cost of fund-nya murah. Tapi kok nge-charge kalau kita minjem untuk motor kok bisa puluhan persen tuh supir saya tuh. Ya, tapi itu ada satu bisnis. Saya nggak usah cerita itunya, nggak usah cerita sisi kemanusiaannya nanti aja. Tapi sisi bisnisnya itu bisnis, ya kan? Gitu Kang Said, balik. Mas William, silahkan. Ini nanya tadi kan tuh karena IMCAS ya? Saya sih lebih karena tertarik karena ini juga menjadi topik sendiri sih Pak. Oke, aduh bahagia sekali saya. Topik ini nggak ada justru Pak di silabus kita Pak. Oh gitu ya, oke ya. Oke, sip. Nggak ada silabus Kang Said, berarti saya ngomong kemana-mana dong Kang Said, nggak sesuai silabus. MCAS-nya, bonus. Oh, MCAS-nya. Nanti main Pak Rektor. Nah, Pak Rektor di jalan, gimana sih Pak Arlan? Justru nanti yang nanya katanya Pak Rektor tuh harusnya difasilitasi sama Indosat tadi. Apanya? Pakai datanya ya Pak. Ini tadi mempertemukan. Oh iya. Iya makanya MK sudah kasih Mas Harto ya. Mas Harto. Ya, William silakan. Ya. Terima kasih Pak Said kesempatannya. Mau tanya untuk Pak Arman dan tim Indosat yang lain. Mungkin kalau saya bertanya terkait industri telco, telekomunikasi. Kalau yang kita tahu kan di industri telekomunikasi ini perkembangannya sangat cepat ya Pak ya. Dari belum lama 3G, sekarang udah 4G. 4G juga maksudnya belum merata di Indonesia, udah ada di luar negeri ada 5G. Dan juga kompetisinya sangat berat kalau kita lihat di pesaing-pesaing di operator lainnya kan banting-bantingan harga. Jadi untuk margin ibaratnya ketekan dari sana-sini gitu. Nah di sini makanya kan Indosat salah satunya ada kolaborasi dengan Tri untuk ya supaya lebih profit dan mengurangi kompetisi juga. Ya pertanyaan saya, apakah strategi bisnis industri telekomunikasi ke depannya harus ya mengarah ke mungkin oligopoli atau monopoli? Dan apakah model bisnis seperti ini bermasalah dengan KPPU, Pak? Mungkin pertanyaan kedua, intermezzo juga, Pak. Saya kebetulan pengguna Indosat dan Tri.
mau tanya, kalau misalkan kebetulan kan ada di satu HP yang sama nih, Indosat dan Tri. Nah, terus saya dapat info, oh mau merger, jadi asumsinya bakal bisa replace salah satu lah. Tapi ternyata sinyalnya bisa beda gitu di tempat yang sama. Mau tanya aja sih kenapa? Itu aja. Terima kasih. Ya kita kan dalam rangka merger ya, Will. Ya, kalau William orang boleh panggilnya Bill. Oke kan Bill? Ya. Ya Pak. Jadi memang ada dua kegunaan yang beda, Will. Pertama, kalau untuk yang Tri itu sebenarnya untuk teenager, gamers ya gitu. Kalau untuk yang I'm3, yang adult, musik, video sama sama konten video ya, TikTok lainnya bagusnya pakai I'm3. Nah, itu dari kita nggak akan di merge ya. Ini saya mungkin nggak akan kita merging ya. Ya, kalau satu orang senang Avanza, satu orang senang Pajero, ya nggak akan saya merge ya. Nanti yang senang Pajero, misalnya saya merge bentuknya jadi depannya Pajero, belakangnya Innova gitu ya. Nah, saya nggak akan disatuin. Nanti orang malah pindahnya ke Honda kan gitu. Jadi saya tetap akan maintain dua itu. Nah, jadi spesifikasinya akan tetap dua juga, Will. Tapi yang harus membedakan adalah jaringannya lebih luas. Dulu Tri hanya bisa di beberapa kota, Indosat beberapa kota, sekarang bisa lebih luas. Mengenai kontennya akan sesuai dengan spesifikasi pada saat competitive edge-nya pada saat kita sebelum merger. Itu yang kedua. Yang pertama, Will, apa? Gue lupa. Tadi, apakah bisnis di telekomunikasi akan oligopoli? Oligopoli atau monopoli, karena kan untuk mengurangi kompetisi. Gitu kan. Sebenarnya kalau namanya industri yang heavy atau intensive capital itu nggak bisa di drive harus berapa. Apakah satu keberatan? Satu berat. Kalau cuma satu berat, Telkomsel harus men-serve 250 juta, 277 juta pelanggan susah. Atau harus 10. Ya lebih susah lagi kan, nanti saling jatuh-jatuhan harga, akhirnya customer-nya. Jadi nanti akan terdetermin sendiri konsolidasi industri akan ada jumlah berapa. Sekarang ada 5 kan, ya kan. Nanti apakah 3? Tapi itu pun 3 pun bukan di drive oleh suatu namanya kartel atau oligopoli ya. Tapi akan di drive oleh konsumer tersebut gitu ya. 3 bagi Indosat misalnya Excel atau Telkomsel cukup ringan lah untuk membuat capex, dan juga bagi konsumer juga nggak jatuh-jatuhan harga. Itu yang nanti akan konsolidasi. Ada new equilibrium baru lah. Mungkin kan saya lebih apa tuh new equilibrium seperti apa? Gitu Will. Di makroekonomi dulu namanya Rusli Galib ya. Ya kan Fit? Boleh, Rusli Galib. Gitu Will ya. Ya, thank you Pak. Lagi? Ya, tuh Bro Arif. Silakan. Oke, terima kasih Pak Said. Terima kasih Pak Arman dan tim. Pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan William tadi, karena saya melihat kita punya perusahaan telekomunikasi di Indonesia itu tidak terlalu banyak sehingga tidak terjadi perang harga. Kami sebagai konsumen justru mengharapkan terjadinya perang harga, ya karena dengan adanya perang harga kita akan mendapatkan internet yang murah dan cepat. Itu yang saya harapkan. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, kapan hal itu bisa terjadi? Karena sekarang kecepatan internet itu 10 Mbps saja sudah tidak cukup. Apalagi kita mulai merasakan rumah sudah harus pasang smart home. Sedikit banyak pakai CCTV. Kita harus lihat online. Dan itu sudah dihitung satu CCTV, satu device. Dan kalau 10 Mbps connect ke 3 CCTV, udah rasanya berat sekali. Nah pertanyaannya, kapan jadinya kita bisa menikmati internet yang murah dan cepat? Mungkin itu ujung-ujungnya, Pak. Oke, siap. Pak Arman. Rif, makanya tadi saya bilang, saya underline ya, heavy and intensive capital. Nggak banyak yang bisa main di situ. Karena napasnya harus panjang, uangnya harus gede. Ya kan? Yang abal-abal bisa aja masuk, Rif. Harganya bisa seperempatnya dari yang ada, tapi kan akan jeopardize kan konsumer juga gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini makanya saya bilang nanti konsolidasi industri ini akan terbentuk sendiri melalui capital intensif, heavy capital intensif sama kebutuhan dari konsumer. Kalau bisnisnya warteg kan gampang.
Ya kan? Perang harga bebas-bebas saja kan? Yang satu ikannya diangetin, yang satu ikannya fresh kan itu kan? Ya kan? Nah kan gampang aja. Tapi kalau heavy intensive capital, bukannya ujung-ujungnya nanti ini Pak Arman, company besar itu akan mengalami yang namanya economies of scale. Nah, pada saat economies of scale seharusnya tarif bisa kita turunkan. Iya, ya, emang itu harusnya bisa turunkan. Tapi tadi saya bilang capital intensive itu berapa kan gitu ya? Berapa marginnya gitu ya? Nah, mungkin bisa teman-teman lihat aja EBITDA margin. Saya setuju, Rif. Di awal-awal mobile tahun 90-an, mungkin mobile itu 2000-an ya, 2000 atau 2000. EBITDA margin telco company itu EBITDA margin itu sampai 80%. Nah, sekarang kan 34%. Ya full ya, toh 34% itu ya. Yeah. Nah, saya sih masih ada room untuk lebih murah lagi, Rif. Mungkin sampai ke 15 atau 20% kayak FMCG gitu ya, kayak Unilever. Tapi dulu 68% tuh, gede banget tuh. Nah, ini yang konsolidasi ada ke situ, Rif. Ya kan? Sekarang kan ada Smart ya. Smart kan masih ada kan, Smart Friend ya. Nah, nanti apakah dia akan jadi game changer atau nanti yang terlibat sendiri gitu ya. Karena equity-nya gede. Nanti akan kalau capex-nya udah mulai berkurang, udah mulai install kayak Telkomsel gitu, harusnya bisa lebih murah ya. Gitu, Rif. Oke, thank you Pak. Jadi kartel mungkin nggak akan lah, oligopoli juga nggak akan. Cuman mereka harus sibuk masing-masing untuk cover return on investment-nya dulu. Gitu. Nanti pas sudah itu baru deploy lagi capex yang baru. Gitu, Rif. Udah Kang Said ya, cukup lah MCAS-nya juga. Ya, keringetan nih jawab tiap satu pertanyaan itu susah tuh. Tes buat direktur. Ada satu lagi tuh Pak. Satu lagi dari Ibu Marika dan satu lagi nanti di chat itu. Boleh. Dua lagi ya? Dua lagi. Oke, sip. Siapa? Marika. Tadi Marika sudah angkat tangan? Oke. Ya. Silakan. Malam Pak Arman dan tim juga Pak Said dan teman-teman. Saya mau menanyakan Pak, ini kan semua teknologi itu kan memang pasti harus menggandeng dengan usaha yang ada apapun jenisnya. Nah, untuk Tsunami Capital sendiri dengan penggunaan art intelligence itu seperti apa ya Pak bagi Indosat gitu untuk bisa memenangkan bersaing, namun walaupun dengan heavy dan intensive capital, tapi dengan AI ini seberapa besar pengaruhnya ya Pak untuk jumlah kapital yang digunakan, apakah dengan seiring nanti meningkatnya frekuensi dan menjadi 5G yang 3G ini mau dimatikan, nah itu apakah ada penambahan cost atau seperti apa ya Pak untuk art intelligence itu sendiri penggunaannya? Makasih Pak. Kang Saiful tuh dari HR. Bisa bantu jawab Kang Saiful? Ya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Pertama terkait dengan teknologi 5G nantinya, memang itu secara cost akan cukup tinggi kalau misalnya masing-masing operator itu istilahnya bangun sendiri-sendiri. Oleh karena itu memang ini kita masih menunggu keputusan dari pemerintah, terutama dari Kominfo, kira-kira bagaimana nanti pemanfaatan teknologi 5G ini bisa nanti ada semacam sinergi gitu antara antar operator, misalnya bisa sharing gitu ya, segala macam. Nah, ini bisa menurunkan cost. Nah, terus kemudian fitur-fitur yang ada di 5G itu sangat jauh berbeda dengan 4G dan sebelumnya. Karena kalau kita hanya memanfaatkan teknologi 5G dengan hanya kayak sekarang untuk kebutuhan yang seperti sekarang gitu ya, itu sayang banget gitu ya. Padahal memang 5G itu ibarat ini, kalau dua sisi mata uang itu dengan IoT. Jadi kalau menggunakan 5G ya harus dengan istilahnya dipakainya buat IoT, semuanya Internet of Things gitu. Karena kalau cuman sekedar untuk kebutuhan
komunikasi telepon atau mungkin cuma data saja. 4G sebetulnya sudah cukup. Kita nonton YouTube misalnya, kirim data segala macam, 4G sudah cukup. Tapi untuk Internet of Things dengan kapasitas yang jauh lebih besar, terus kemudian juga latensi yang kecil, itu memang dibutuhkan 5G. Cuman memang perlu ada semacam kebijakan dari pemerintah untuk bagaimana masing-masing operator ini tidak berat gitu ketika nanti harus melakukan investasi. Saya kira itu sih Pak yang mungkin bisa saya jelaskan. Gimana, Marika? Oke? Oke Pak, makasih banyak Pak. Sip. Apalagi, Kang Said, satu lagi? Itu ini chatting. Jadi ada pertanyaan itu saya bacakan ya. Bapak Dr. Arman dan tim Ooredoo Group Indosat jadi merger, dan kemudian pertanyaannya mungkin yang bawah ya, yang paling tepat. Corporate strategi dan bisnis strategi apa yang digunakan oleh Bapak saat ini untuk tetap eksis dan sustain? Nah, apa corporate strategi dan bisnis strateginya? Ini nanti saya record, nanti saya sampaikan ke Telkomsel ini Pak, biar apa aja. Silakan Pak. Ya, ada yang di Telkomsel di sini sama Excel ya? Ya pasti ini klasik lah, saya nggak bisa detailnya apa gitu ya. Nanti sama Mbak Nita ditagih pajaknya tuh. Oke, jadi yang satu pasti customer first lah ya. Makanya semua orang ngomong customer experience atau CX ya, atau know your customer gitu. Itu pasti ke situ. Nah, semua baliknya yang bisa survive, bisa sustain, yang bisa winning the competition adalah kalau bisa bisa serving customer better, minimal maintain gitu ya. Jadi kalau Telkomsel, Excel, atau Indosat semuanya bisa memberikan customer care yang bagus, itu bisa sustain di market. Misalnya mungkin juga agak general juga ngomongnya, agak susah juga ya. Nah, untuk menjaga customer CX yang bagus, ya pasti bisnis prosesnya, ya. Strategi di dalamnya. Gimana towernya, gimana frekuensinya, gimana produk innovation-nya, itu yang akan di belakangnya banyak. Gimana capital-nya gitu. Nah, mungkin saya yang bisa sampaikan adalah capital sekarang kita kuat aja. Karena kan dua-duanya ada Ooredoo Capital sama Ooredoo Hutch sama yang punya akses ke capitalnya gampang. Nah, membuat partnership lebih gampang. Yang penting lagi sekarang partnership ya. Jadi nggak bisa sendirian lah. Sekarang eranya era partnership. Even tadi kan yang namanya Bank of America juga startup kan nggak akan bikin sendiri, pasti dia akan partnering dengan yang lain-lain. Nah, ini yang mungkin akan kita lakukan. Gitu aja kali ya, untuk tetap stay di bisnis ya, stay in competition. Itu Kang Said. Baik. Ya, jangan detail-detail. Nanti kalau saya sampaikan ke Telkomsel kan nggak enak juga ya nanti. Baik. Nah, baik Pak Arman, saya cuma ingin menyampaikan juga ini ke yang lainnya. Saya punya nomor Indosat loh, dan Pak Arman tahu itu nomornya, nomor pertama. Kalau di sini yang dicatat oleh Mas Harto, Pak Saipul itu Telkomsel, tapi ingat loh saya punya nomor Indosat tuh ya. Berapa nomornya? Coba tulis. Lupa kali. 081610. Coba telepon, Bu Anis tolong telepon Pak Said. Nomor Indosat. 0816109194, nomor cantik tuh Pak Arman. Kalau teman-teman ada yang perlu nomor cantik bilang ya. Nanti Kang Pak Saiful akan kirim ya nomor cantik. Cantik-cantik banget sih ya. Itu nomor tapi cantik. Kalau nomor rahasia itu. Kalau bisa Kang Said quick yang di school ini dikuningkan. Dikuningkan ya. Wah. 0816 atau 0855 ya. Yang lain dianggap tidak hadir dari acara ini. Ya benar. Tadi salah ini. Pasca ini backgroundnya merah, harusnya backgroundnya kuning. Makanya tadi saya
saya masih punya tenang, gedungnya kuning ya, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Apa ini menunjukkan market share atau apa nih jumlahnya warnanya? Oh, bukan, kalau yang kuning itu memang gedungnya dibuat dari lapisan emas kalau di sini Kang Oh Anwar. iya, iya. Kalau datang sini. Oke, baik Bapak dan Ibu mungkin sesi Pembagiannya gimana nih, Mas Harto, untuk penanya terbaiknya gimana? Saya ngikut Pak Said aja ya. Nanti nomornya ya, kasih aja ya. biar ini aja. Jadi biar Indosat saja lah yang menentukan penanyanya. Saya juga nggak nyatet, cuma ngangkat-ngangkat tangan. Tapi kayaknya nggak sampai 10 yang ngangkat. Berarti 10-nya dapat ya kalau gitu kan. Tadi jatahnya berapa? 10 ya, 5 sampai Ya, 10. ada 8. Yang nanyanya yang bagus, yang komplain, kasih aja Tok. Siap. Ya, oke ya. Oke, Kang Said. Ya, oke, silakan. Terima kasih ya. Nanti nomornya lewat Kang Said sama Pak Saiful ya. Bisa dipoto dulu dong sebelum Pak Armannya mau live kayaknya ya. Itu sebelahnya istrinya sudah nungguin soalnya itu. A juga tuh. Bisa dipasang itu, saya bisa minta tolong siapa ya? Harus dong. Nih, istri saya ikut ya. Nih, istri saya temannya Pak Said juga. Nih. Mana? Harus pakai background. Nah. Bisa. Siapa ya? Saya bisa minta tolong. Itu ada yang bawa anak, bawa istri boleh dong. Ada yang bawa anak kayak Zikor Sardika. Saya bawa istri. Aku bawa istri, didampingi istri. Yunita bisa minta tolong. Kelihatan nah mukanya ketutup background. Istrinya Pak Arman agak ketutup, Pak. Ibu Arman namanya. Anis. Dokter Anis namanya nih. Maaf Ibu, agak kena background hilang. Iya, belum kena background. Backgroundnya dimatiin dulu Pak Arman. Oh iya, matiin aja lah dulu ya. Nah kalau nggak saya nggak usah ikut foto. Tapi nggak dapat AMCAS juga. Itu dong di belakangnya sambil meluk gitu loh, biar kelihatan. Kalau sebelahnya nggak cukup. Yuk. Oh, logo MM begini, logo Pasca. Itu logonya Indosat. Kita kan di ini sekarang Indosat. Itu trilogi itu trilogi sama kayaknya semua universitas sama trilogi nggak apa-apa. Oke lah, pokoknya begini. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Sebentar, satu lagi Pak. Ada 2. Ya, sudah. Oke. Baik. Jadi Kiran, Nita kalau ada bisnis kontak-kontak ya? Ya Pak, siap Pak. Siap Pak. Semuanya ya. Oke, terima kasih Kang Said, terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya, senang menjadi banyak teman nih. Nuhunnya. Sami-sami. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jun, lu ikut Jun. Oke ya semuanya. Bu Yanti sama Kiki. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Said, mohon izin, dan Bapak Ibu sekalian, tim Indosat juga. Tim Indosatnya udah keluar ya? Sudah keluar semua ya? Sudah Pak, sudah keluar semua. Oh, tadi katanya mau kasih hadiahnya gimana tuh? Oh iya, nanti ini Pak minta. Ada. Masih ada 1. Masih Pak. Saya untung belum diomong-ngomongin. Nanti ya. minta nomor handphonenya aja Pak. Nanti kami kami japri satu-satu. Oke, kalau Pak Saiful ada nomor, iya saya kirim ke siapa Pak? Ada saya di grup, di grup WA-nya ada. Atau saya kirim ke ini ya, ke tadi Ibu Viera Bu ya? Vira, ya. Oke. Mohon izin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Ya. Baik, terima kasih Bro Dansis ya, ini kita tidak sampai jam 9 ya karena mungkin beliau juga dari pagi mungkin, dan ya direktur dari sebuah perusahaan besar lah artinya TBK, tentu ini juga sharing waktunya mungkin sangat terbatas, tapi tidak apa. Dan saya tidak mengingat yang nanya tadi, mohon WA ke saya ya, WA ke saya dari ya Yunita tadilah, saya nggak perlu sebutkan, nanti tolong di WA, nanti akan saya combine, saya akan kirim ke sekretaris beliau. Selanjutnya mungkin
di antara Bro Dansis dengan sekretarisnya beliau lah gitu kira-kira. Kemudian tadi kalau dari satu penyampaiannya mungkin adanya perlunya menjadi tempat ya bertemunya antara dua belah pihak. Nah, untuk menemukan kedua belah pihak itu mungkin peranan teknologi itu sangat diperlukan, sangat dipentingkan karena kita membutuhkan pengalaman. Kalau dulu zamannya Pak Amir mungkin dari Aceh sana pergi ke Bogor, nggak ada telepon, nggak dulu masih zaman surat, lain-lainnya. Kalau ditinggal orang tuanya penuh dengan doa, nunggu, nggak ada sarana telekomunikasi itu, betul-betul nunggu sampai janjiannya itu apa enggak. Kalau sekarang mudah sekali, gua batal ya, ada langsung hari ini. Itu nggak bisa sangat sulit untuk mempertemukan itu. Jadi deal amanahnya itu terletak pada satu hal itu. Nah, amanah untuk bertemu itu sekarang bisa dijembatani oleh teknologi. Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya recordingnya nanti akan kita upload di YouTube kita ya. Terima kasih Bro Dansis sudah berkenan belajar. Terima kasih Bro Amir. Bro Amir ini kawan saya, kawan baik saya. Jadi saya manggilnya Bro aja lah. Ya, nanti atas mohon dibimbing kawan-kawan kita ini. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Amir. Dan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Margin Live ya.